Makanya saya bilang tadi ya, sejak awal ya, Tuhan itu sudah merencanakan bahwa dirinya itu akan mati di salib. Bagaimana bisa? Loh, Anda ketawa kosong lagi. Bagaimana Anda bisa ngomong? Tolong tunjukkan rencana itu tertulis di mana. Tolong tunjukkan. Nubuatan itu sudah ada dari zaman dulu. Tertulis di mana? Nubuatan tentang Yesus sudah ada. Tertulis di mana? Mazmur, di Yesaya dan lain sebagainya. Anda nggak percaya? Kenapa kemudian imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, bahkan mahkamah agama tidak menggunakan itu untuk melegalkan pembunuhan Yesus? Kenapa harus mereka melakukan kesaksian palsu? Loh. Justru kalau dia menolaknya, justru mereka harus mengatakan, Yesus ini kau Yesus. Ini sudah tertulis tentang kamu. Tidak mengerti. Oh, jadi Anda lebih ngerti dari ahli Taurat. Loh, Alkitab sudah menjelaskan itu semua. Betul, kosong lagi. Anda lebih mengerti daripada mahkamah agama, daripada orang Farisi, daripada imam-imam kepala gitu. Hah? Jelas mereka adalah orang-orang menolak Yesus. Bukan masalah menolak Yesus, bukan masalah menolak Yesus. Apakah Anda lebih mengerti tentang Yesaya, tentang Mazmur dibandingkan imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan mahkamah agama? Alkitab sudah katakan, kalau mereka mengerti itu, mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Loh, justru kalau dia mengerti, kalau memang nubuatannya ada dan mereka mengerti, mereka akan sepakat dengan Yesus untuk membunuh Yesus. Tapi apa yang terjadi? Karena itu Yesus kemudian tidak lagi memperlihatkan dirinya di antara orang-orang Yahudi. Berarti Yesus pun tidak tahu kalau ada nubuatan tentang dia, kalau dia akan mati. Nubuatan itu mereka tahu. Tapi kalau mereka tidak percaya kalau nubuatan itu mereka tahu, maka itu cuma makanya belajar yang benar. Mati meja. Kalau mereka tahu tentang nubuatan karangan Kristen ini, maka Yesus pun akan tahu tentang karangan Kristen ini. Maka imam kepala mahkamah agama tidak perlu melakukan kesaksian palsu. Yesus akan mengatakan, wahai mahkamah agama, ya, apa Yesus? Sudah tiba saatnya Tuhanmu ini kalian bunuh untuk dosa-dosa kalian. Nah itu kalau betul. Tapi cerita ini hanya muncul. Kenapa cerita ini muncul? Karena orang-orang Roma dan Yunani dari sejak nenek moyang mereka sebelum Yesus datang, mereka memang sering mempersembahkan darah manusia kepada dewa-dewa mereka. Paham? Yunani. Yes. Yunani. Yes. Kristen itu agama Yunani. Yesus orang apa? Yesus orang Yahudi, dari keturunan Yehuda. Orang apa? Orang Yahudi. Makanya kenapa bukan Kristen. Orang Yunani. Orang Kristen itu mengambil konsep. Kamu Juma saya kasih tahu. Kenapa bisa bahasa Yunani? Siapanya? Kenapa bisa ada bilang Yunani? Siapa yang mengatakan Yesus berbahasa Yunani? Mana datamu? Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Anda kan orang terpelajar. Saya katakan begini, saudaraku. Itu dengar baik-baik. Yahudi itu dikuasai sama Romawi. Terus? Kedua, ya bahasa internasional di zaman itu adalah bahasa Yunani. Terus? Anda jangan langsung berkata bahwa Yesus dan murid-murid itu adalah orang-orang dari mereka memakai adat orang Yunani. Oke, baik. Anda ngawur. Oke, saya bantu. Saat itu saya bantu. Saat itu yang berkuasa orang Romawi. Saat itu bahasa internal bahasa Yunani. Maka yang berkuasa pada saat itu adalah Romawi dan Yunani. Maka Romawi dan Yunani ingin ajaran kakek buyut nenek moyangnya mereka diteruskan. Maka Dewa Zeus berubah menjadi Yesus. Kata siapa? Kata saya barusan. Loh. Yang lahirnya tanggal 25 Desember itu tanggal 25 Desember itu lahirnya siapa? Saya tanya, tanggal 25 Desember yang kalian peringati itu upacaranya siapa? Sana dulu, itu bisa dijawab juga. Ibadah hari Minggu itu upacaranya siapa? Ayo, upacara tahun baru itu upacaranya siapa? Pohon Natal itu apa tradisinya siapa? Penguasa Romawi. Itulah kalian Kristen dari agama Romawi, bukan agama para nabi. Begitu. Saya mau tanya sama Anda. Tanya lagi, silakan. Yesus, yang dibahas oleh Yesus. Bang Suman. Tunggu sebentar. Yang dibahas oleh Yesus, murid-muridnya, Paulus, dan lain sebagainya. Paulus.
Hei, jangan kotori mulutmu dengan kebohongan. Paulus itu bukan murid. Dia itu anti Kristus. Jangan kau katakan dia murid Yesus. Jangan kotori mulutmu. Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri. Galatia 2 nomor 8. Aku diutus sebagai rasul. Tunggu. Hati-hati bernarasi. Anda mengatakan Yesus muridnya Paulus. Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, dia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. 1. Galatia 1 nomor 16, dia mengaku diutus kepada non-Yahudi. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa Yesus yang mengutus dia. Tidak, dia mengutus dirinya sendiri. Coba Anda lihat. Coba. Kita lihat 14 buku dari Yesus. Kita lihat Roma 1 dari Paulus, 1 Korintus 1 dari Paulus, Filipi 1 dari Paulus, Kolose 1 dari Paulus, Galatia 1 dari Paulus, Filemon dari Paulus, Titus dari Paulus, Efesus dari Paulus, Kesenian dari Paulus, Timotius dari Paulus. Semua surat-surat yang menjadikan kalian menjadi Kristen 100% murni karangan Paulus. Tak ada campur tangan dari Yesus. Sadari itu. Paulus, sadari itu. Hukum tradisi adat istiadat orang Yahudi apa orang Yunani? Jawab. Anda bertanya kepada saya. Oke. Di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 27 sampai nomor 30, Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ayo, pasang oksigen. Pasang oksigen biar kamu tidak pingsan. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Saya takut Anda semua sama saya. Nah, jangan di mute. Anda harus menyadari bahwa Paulus itu bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Dia itu mesti tahu di zaman itu ada Kristen namanya Kristen Yahudi. Aduh, berapa kali saya harus mengatakan Paulus itu dengar baik-baik. Tunggu, saya ngomong, Bung. Sabar. Oke, saya nggak takut sama Anda sama sekali. Karena Anda ngaco, saya kasih tahu ya. Oke, boleh, silakan. Paulus hari itu di zaman itu, dia memang dipakai sama Tuhan untuk menginjili orang-orang di luar Yahudi. Siapa yang pakai Tuhan? Loh, kan jelas Kisah Para Rasul. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia diutus untuk aku. Oh, salah. Dari situ aja Anda akan ketampol, Bung. Ketika ditanya mana? Anda nggak percaya itu suara Yesus? Enggak, bukan. Anda membawa Kisah Para Rasul berapa? 22 nomor 8 kan? Coba Anda tanya di situ. Baca. Enggak. Saya mau tanya dulu. Nggak usah berbelit-belit ke sana kemari. Saya mau tanya. Anda nggak percaya itu suara Yesus? Tidak mungkin aku percaya karena Yesus mengatakan dalam Matius dengar. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 26, wahai murid-muridku, apabila kau mendengarkan ada orang berkata, aku melihat Mesias ada di sini, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Ini nasihat Yesus. Apa hubungannya sama ayat itu? Loh, ada hubungannya. Paulus ketika dia ke Damsyik, dia mengaku bertemu Mesias. Yesus berpesan kepada muridnya, wahai muridku, apabila ada orang berkata dia bertemu dengan aku di padang gurun, dia bertemu dengan aku dalam bilik penjara, kata Yesus, jangan kau percaya. Jawab. Emang Paulus ketemu Yesus di bilik? Oke. Timotius, Filipi, Kolose, dan juga ini saya jawab. Dengarkan saya, pasang kuping baik-baik. Dengar, Filipi, Timotius, kemudian Kolose, dan satu lagi Galatia. 4 buku ini dituliskan oleh Paulus di dalam penjara. Siapa yang menemui Paulus dalam penjara sampai dia menulis buku ini? Paulus ketemu Yesus di bilik. Saya tanya, dalam penjara itu bilik atau bukan? Bilik apa bukan? Jawab. Saya tanya, penjara itu bilik atau bukan? Loh, Anda jawab dulu. Yesus. Saya tanya, penjara dalam penjara itu bilik atau bukan? Anda jangan ngarang. Saya tanya, Paulus menulis suratnya itu bimbingan siapa di dalam penjara? Bimbingan roh Allah sendiri. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti dia ketemu Yesus di mana? Di dalam bilik, betul atau tidak? Apa hubungannya sama yang tadi?
Loh, kan Yesus mengatakan bahwa dia menulis bukan dari manusia, tetapi Yesus, Galatia 1, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh karena manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Ingat? Saya mau tanya. Dia berkata, Yesus Kristus yang datang kepadanya ketika dia menulis surat-suratnya dalam bilik penjara. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 26, jangan kau percaya ketika ada orang berkata dia bertemu dengan aku di dalam bilik ketika ayat itu. Yesus berkata, Matius 24. Ayat itu. Saudaraku, jangan ego dalam beragama. Jangan sombong Anda. Anda minim ilmu. Justru Anda harus berterima kasih kepada Bang Suma, karena Bang Suma melepaskan semua noda yang ada pada dirimu. Noda kekafiran saya bersihkan semua berdasarkan Bible. Dengarkan. Matius 24 nomor 26. Yesus berkata kepada Bani Israel, wahai muridku, apabila ada orang berkata dia bertemu, diam dulu. Apabila ada orang berkata dia bertemu aku di padang gurun, dia bertemu aku dalam bilik, jangan kau percaya. Paulus mengaku dalam Galatia 1, dia menuliskan surat dalam bilik karena dia terimanya dari Yesus. Apakah penjara itu bilik? Yes. Lalu? Lalu apa? Apakah penjara itu bilik? Bilik bilik itu kamar. Jawab. Itu. Coba. Saya mau tanya, pernah enggak Anda mendengarkan bilik penjara? Anda mute terus supaya saya tanya, gitu. Pernah tidak Anda mendengarkan kata-kata bilik penjara? Tunggu sebentar Juma. Saya tanya, pernah tidak Anda mendengarkan pernyataan bilik penjara? Semua bilik itu belum tentu penjara. Nah, maka dari itu, tetapi penjara sudah pasti bilik. Ngaco Anda. Loh, ngaco pula. Bilik itu belum selalu penjara, tidak selalu penjara. Saya tahu bilik belum tidak selamanya penjara, tapi penjara, sel-sel penjara, kurungan-kurungan penjara adalah kamar-kamar yang sama dengan bilik. Apakah ayat tadi mengatakan penjara? Jawab. Bilik. Apakah ayat tadi menyebut penjara? Jawab. Bilik. Apakah itu ada penjaranya? Makanya Anda jangan bilang itu penjara. Anda Astagfirullahaladzim. Matius 24 nomor 26. Ayat bahkan mencomot-comot kata. Oke, baik. Sekarang begini. Sekarang saya tanya, Anda harus jujur. Anda harus jujur. Surat-surat Paulus yang ditulis dalam penjara dia terima dari mana? Dari Tuhan Yesus sendiri. Berarti Yesus datang ke dalam bilik penjara. Betul? Loh, betul tidak? Seperti itu. Betul tidak? Dia diberikan hikmat sama Tuhan. Dengarkan. Ya. Anda yang harus mendengarkan saya. Anda ngaco. Dengar. Saya bacakan dalil, Bung. Bacakan dalil. Jadi, lembutkan hatimu ya. Apabila orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun. Jangan kau pergi ke situ. Lihat, Yesus ada di dalam bilik. Jangan kau percaya. Bilik di sini dalam original teksnya dikatakan dengan kata temeion. Temeion itu, saudara, artinya kamar pribadi. Saya tanya samamu sekarang, sel Paulus ini kamar pribadi atau kamar umum? Anda jawab sendiri. Itu kamar pribadi atau kamar penjara? Jangan gengsi terhadap kebenaran. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Bahasa Yunani di situ temeion artinya kamar pribadi. Paulus di penjara bukan di kamar umum. Kalau kamar umum itu, pengen saya turun. Kalau kamar umum itu di Komal, si saudara kabur gitu. Saudara, kalau dikatakan ruang umum itu lobi hotel, banking hall bank, terminal, pelataran terminal, kemudian bandara, itu adalah ruang umum. Itu ruang umum. Tapi dikatakan dalam kitab saudara, apabila orang itu berkata bahwa dia bertemu Yesus dalam kamar pribadi, jangan kau percaya. Kamar pribadi atau ruang pribadi. Anda perhatikan dulu kata-kata ayat itu. Silakan Anda urai. Yesus atau Paulus? Yesus berkata kepada pengikutnya, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun. Emang Paulus ngaku Yesus? Loh,
Orang itu berkata bertemu Yesus. Anda ngaco. Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun. Emang Paulus ngaku Yesus? Bukan, Paulus mengaku bertemu melihat Yesus di padang gurun. Baca Kisah Para Rasul 22 nomor 9, nomor 8. Ulangin, saya fur Anda. Ulangin lagi itu baca, jawab. Biar semua tahu di sini. Apabila orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun. Ya. Paulus berkata enggak bahwa dia bertemu Yesus di padang gurun? Loh. Jangan bilang ke Paulus. Anda baca yang benar. Saya tanya dulu. Ketika Yesus yang berkata tadi, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Itu siapa? Paulus tidak pernah ngaku Yesus. La haula wala quwata illa billah. Ini tidak dikatakan. Astagfirullah. Mulai gila ini orang. Apabila orang berkata kepadamu, jangan kamu karena malu, kamu pura-pura gila. Di sini Yesus tidak mengatakan orang itu mengaku Yesus. Orang itu mengaku melihat Yesus. Anda takut lihat saya? Di sini Yesus mengatakan orang itu berkata, lihat, Yesus ada di padang gurun, bukan berkata akulah Yesus. Orang itu mengaku bertemu Yesus. Pertanyaan saya, pada saat Yesus di padang gurun menuju ke Astagfirullahaladzim. Pada saat Paulus menuju ke Damsyik di padang gurun, mengaku tidak dia bahwa dia bertemu dengan Yesus? Mengaku tidak? Mengaku tidak? Dia tidak mengaku Yesus. Mulai gila Anda ini. Anda nggak benar, harus kasih tahu. Nakal. Kamu ke gereja, colok pantatnya itu pendeta, habis itu kau jilat tanganmu. Kenapa muter-muter sih? Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dari API menyampaikan kepada yatim piatu yang di sini berupa sarung, beras dan sedikit pakaian abangku. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Untuk yatim piatu ya. Siap. Nah, itu untuk menghapus dosa itu, bersedekah itu menghapus dosa. Berterima kasihlah yang menghapus dosanya dengan berinfak sedekah. 2. Iya. Dan ini kebetulan ini beliau 4 bersaudara, yang paling besar kelas 3 MTS SMP. Yang nomor 2 di pesantren, ini yang masih 2 di rumah. 6 sama berapa? 3 tahun. Ini bukti apa? Peduli kasih API kepada saudara-saudara kita. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini biar diterima, disampaikan kepada ibundanya di sini, abangku. Iya, makasih bang, Masya Allah. Ini kameraku. Ya, silakan Guru Nda. Iya. Sudah selesai teman kita belum kayaknya? Bang Samutra masih. Abangku, benar, ucapan terima kasih dari ibunda beliau. Masya Allah. Ya, ucapan yang sama, mudah-mudahan berkah. Amin. Nah, ini beliau. Ya Bu, sehat terus ya Bu ya. Halo. Dibesarin, host. Ini bapaknya wis berapa tahun? 3 tahun. Langkah hampir 2 tahun. nyata dari API ya, Masya Allah. Hampir 2 tahun ini. Ini dari API Peduli Kasih. Insya Allah besok hari Minggu kesempatan untuk para mualaf kita yang besok hari Minggu. Masya Allah.
Luar biasa. Ya Bang, kawal terus sahabat-sahabat kita di sana Bang. Siap. Burung bar. Ini tambutan. Astane. Sing api. Adanya tambutan. Lu astane sing api ra. Makasih no. Makasih. Nah, makasih. Ayo. Enggak berani ngomong. Oke, terima kasih semuanya. Ini Bang Samudra, ini judulnya Api Peduli gitu ya? Iya, Api Peduli. Mantap, luar biasa. Ramadan. Ya mantap. Ya, lanjut Bang. Lanjut kita ada lanjut. baru naik kebenaran. Silakan kebenaran, Bunda Teti mau ditanggapi tadi atau mau dilanjut, silakan. Kebenaran. Ya, silakan. Bang kebenaran itu Teti, silakan. Saya baru nyimak, silakan dulu lah. Baru dengar saya. Wah, Ya itu Teti masih hit. Ya. iya kenapa? Aku tadi ke depan sebentar. La ilaha illallah. Kenapa? Silakan ditanggapi apa yang dikatakan sama Guru Nazuma tadi. Silakan. Banyak kan yang udah disampaikan Bang Juma tentang Kata Gurunda, jangan kau percaya kalau ada yang datang kepadamu menyampaikan bahwa aku ketemu Yesus di gurun dalam bilik. Silakan Gurunda, dia tidak nyimak rupanya. Ya Allah. dengar. Jadi memang Yesus pernah mengatakan seperti itu kepada perempuan Samaria yang di sumur itu. Benar kan Bang Juma? Itu enggak yang Abang maksud? Iya. Iya kan? Itu percakapan Yesus kepada perempuan Samaria waktu di sumur gitu. Tadinya dia anggap remeh gitu kepada Yesus karena dia nggak punya timba. Masa sih bisa ngambil air minum nggak punya timba begitu kan? Tapi ketika Yesus sudah menjabarkan siapa dirinya, oh engkau Tuhan, dia mengakui. Dan disitulah dikatakan juga, kalau nggak salah, bener nggak sih Bang? Aku agak lupa nih Bang. Ya intinya kemudian Yesus mengatakan kepada orang yang ada di Yudea pada saat itu bahwa mereka harus berhati-hati dengan adanya penyesat yang muncul. Tanda-tandanya adalah orang itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik. Bilik ini adalah kamar pribadi. Kamar pribadi ya termasuk penjara. Seperti itu. Sedangkan kemudian yang kita lihat di dalam kajian kita tadi, Paulus dengan jelas mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara, kamar pribadi. Oh, Timotius muridnya ya, murid kesayangannya ya. Nah itu dia. Nah, sehingga tadi kita tidak menemukan satu data pun alasan Yesus dibunuh itu karena dosa waris. Tak ada satupun data itu. Data-data dosa waris karena kutuk hukum Taurat, karena membebaskan dari kutukan hukum Taurat, dan kemudian untuk menyelamatkan manusia dan seterusnya itu muncul belakangan. Adalah ramuan-ramuan yang dibentuk kemudian untuk Romawi dan Yunani. Tapi anehnya pada saat kejadian tak ada dasar pijakan itu yang mendasari pembunuhan terhadap Yesus. Murni pembunuhan terjadi oleh karena unsur politik. Betul. Nah, sehingga gugurlah penyaliban ini. Sekuat tenaga apapun kemudian untuk menciptakan suatu keadaan bahwa Yesus harus mati karena nebus dosa, ternyata latar belakang pembunuhan terhadap Yesus itu sama sekali tak ada hubungannya dengan doktrin dogma dosa. Sehingga seorang imam kepala Kayapas pun harus membuat cerita bahwa Yesus mati untuk bangsa mereka, supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Jadi kenapa Yesus mau dibunuh? Kenapa dia harus disalibkan? Jawabannya adalah agar supaya bangsa Romawi tidak merampas tempat suci Bani Israel dan bangsa Israel. Titik, selesai perkara. Kasus ditutup, buku ditutup.
Iya. Bang juga gini, memang dari satu sisi itu betul ya, jadi unsur politik, tapi bagaimana dengan perkataannya yang disampaikannya pada waktu itu, rubuhkan bait suci ini dalam 3 hari, maka aku akan bangun kembali. Nah, jadi berarti banyak nggak cukup hanya satu fakta itu Bang, tentang penyaliban Yesus atau kematiannya begitu. Dari satu sisi betul, karena kayak perebutan tahta begitu kan, takut nanti kehilangan pengikut begitu. Oke. Bukankah itu adalah kesaksian-kesaksian palsu? Kan sudah dikatakan tuh. Itu kan kesaksian palsu. Itu kan tuduhan. Ini kita lihat, imam-imam kepala seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperoleh. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu tentang Yesus, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik jadi saksi melawan Yesus dengan tuduhan palsu ini. Apa tuduhan palsu ini? Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Ini adalah kesaksian palsu, bukan ucapan Yesus. Dalam hal ini pun kesaksian mereka yang palsu ini tidak sesuai antara satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan berkata kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan saksi-saksi ini? Mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain terhadap engkau. Tetapi dia tetap diam dan dia tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak yang maha terpuji? Jawab dia, akulah dia yang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita lagi bersaksi lagi? Kamu sudah mendengarkan hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepada, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Apakah anda yakin ini adalah utusan Tuhan yang maha tinggi diperlakukan kayak begini? Atau justru yang diperlakukan seperti ini adalah orang yang sudah menggantikan dia sebenarnya? Bang Gina, di Yohanes 2 ayat 19 ini ada dialog Yesus ya, tapi di ayat 19 ini mengatakan seperti ini. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, kata-kata inilah yang dikutip oleh orang-orang Romawi atau orang-orang Farisi lah waktu itu ya, yang disampaikannya di gedung mahkamah itu Bang. Jadi Yesus pernah mengatakan rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Maksudnya bait Allah di sini adalah dirinya sendiri. Dan kalau kita tarik relevansinya kepada kehidupan kita sebagai manusia ciptaan Allah, kita ini pun adalah bait Allah, maka kita harus menjaga kekudusannya, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, dan lisan kita. Begitu Bang. Iya. Tapi ada hal yang perlu dipahami di sini. Yesus ketika berbicara mengenai mensucikan bait Allah, ini yang perlu dipahami kemudian adalah jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu orang Yahudi kemudian berkata kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Betul. Ini. Terus? Dan inilah yang dikutip oleh orang Farisi. Jadi mereka seolah-olah berpikir bahwa Yesus itu pernah mengucapkan itu. Maksudnya Bang? Mengucapkan mana? Maksudnya Yesus dikatakan pernah Yesus mengatakan ucapan itu. Rombak bait ini dan 3 hari aku akan mendirikannya. Ya ini coba kita buka dulu Yohanes 2 ayat 19, ayat sebelumnya supaya kita tahu pasti begitu loh. Nah, kalau saya nih
Ya. Kalau saya melihat data 19 ini, saya merujuk kepada pernyataan imam bahwa itu pun kesaksian palsu itu pun bertentangan dengan yang lain. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau kitab suci mengadakan adanya kontradiksi pernyataan yang mengatakan bahwasanya mereka ketika Yesus berkata seperti itu malah mengatakan bahwasanya orang ini ternyata melakukan kesaksian-kesaksian yang bertentangan satu sama lain seperti yang ada dalam Markus 14 tadi, maka kita lihat siapa sih penulis buku Yohanes ini. Di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25 jelas sekali bahwa ternyata yang menulis buku Yohanes ini bukan murid Yesus, sehingga terjadi kontradiksi yang sangat kuat. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Andai saja Yohanes ini, buku Yohanes ini ditulis oleh Yohanes sendiri, maka dia akan mengatakan akulah murid. Tapi dia mengatakan dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Harusnya kalau Yohanes ini adalah penulis buku Yohanes itu sendiri, maka akan mengatakan akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan telah menuliskannya untuk kita, bahwa kesaksian saya itu benar. Tapi faktanya dia tidak mengatakan itu. Berarti memang penulisnya ini bukanlah kemudian Yohanes murid Yesus, sehingga terjadi kontradiksi cerita. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13, apa yang tertulis di sana tentang Yohanes dan tentang Petrus? Ketika sidang itu mereka melihat Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya ini adalah orang yang tidak terpelajar dan buta huruf dan idiot. Yohanes murid Yesus dikatakan sebagai orang yang buta huruf dan idiot. Dalam bahasa Yunaninya adalah idiote. Kalau nggak salah Petrus itu nelayan ya, bukan. Nah, itu dia. Bukan akademisi, bukan seperti Timotius atau yang lain-lainnya begitu. Ya. Dikatakan idiot. Nggak Coba. ada kata idiot bang. Ada. Kata idiot ada. Aku baca ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak belajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, itu terjemahan baru bahasa Indonesia. Yunaninya tidak terpelajar itu adalah agramatos. Agramatos itu artinya buta huruf. Kai, coba Anda baca terjemahan lamanya. Kai, aku nggak ada buku itu bang. Kai idiotos, idiot. Oh, gitu ya. Iya. Tetapi di perjanjian baru itu ditulis, tidak dituliskan. Kalau di perjanjian lama 1954, tatkala mereka melihat keberanian hati Petrus dan Yohya serta pula tampak tidak terpelajar. Tidak terpelajar ini dalam bahasa Yunaninya adalah agramatos, tidak terpelajar. Dan orang yang tidak bersahaja atau orang yang awam. Awam dalam bahasa Yunaninya adalah idiot. Kalau idiot itu dalam sains psikologi, idiot itu sama dengan retardasi atau degradasi mental bang. Berarti nggak bisa berpikir bang. Tapi makanya Petrus bisa kok, dia paham pengajaran Yesus gitu loh. Makanya tidak mungkin kemudian orang idiot yang menulis di Pulau Patmos, tak mungkin. Makanya tadi saya memberikan sajian dalam Yohanes 21 dikatakan dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti penulis buku Yohanes ini bukan Yohanes. Terus siapa? Wallahu alam bisawab. Bapak-bapak gereja juga tidak tahu ini siapa penulisnya. Nanti di abad nanti di abad ke-6 baru kemudian ditentukan penulisnya ini siapa. Ya, Dinda Ardiansa monitor. Dinda Ardian.
abad keberapa kemudian nama buku Yohanes ini baru dinamain Yohanes? Tahun Jawab. 90. Jawab. Jawab. Siap Gurunda. Tahun 100-an Gurunda. Tahun 100-an baru diberi nama buku itu sebagai buku Yohanes. Abad 130, abad kedua. Pertama dong ya, abad kedua ya, awal ya. Iya. Sebelumnya tidak diketahui siapa penulisnya. Abad kedua baru dituliskan kesepakatan gereja bahwa penulisnya adalah Yohanes. Meskipun ketahuan bahwa ternyata bukan Yohanes. Dialah murid yang memberitakan kesaksian tentang semua ini, yang telah menuliskannya kepada kita, bahwa kesaksiannya itu benar. Harusnya kesaksianku itu benar. Oke, jadi PR untuk saudara Jack, mudah-mudahan dia tidak hantamkan kepalanya ke tiang listrik. Siapa yang menggunakan kain lenan? Siapa yang menggunakan kain lenan selain Yesus? Kira gitu ya? Ya. Begini Bang Zuma. Iya. Anda mengatakan bahwa Yohanes itu penulisnya bukan Yohanes lantaran kalimat yang Anda sampaikan tadi kan? Siap. Oke, jadi kalau begitu di Al-Hadid 3 dia mengatakan di situ tertulis dialah yang awal, dialah yang akhir. Yang berfirman terus? itu siapa Bang Zuma? Allah. Yang berfirman di situ Allah. Allah. Jadi mengapa dia mengatakan dia? Berarti bukan Allah yang awal itu. Oh begitu ya? Jadi gitu. Kalau ini artinya ini yang Anda standarkan kepada Alkitab, kita standarkan juga kepada kitab Anda. Jadi standar yang Anda gunakan untuk kitab lain harus dapat digunakan standarnya kepada kitab Anda. Dan begini gitu. satu lagi. Siapakah penulis kitab Al-Quran itu dari surah 114 surah? Coba Anda jelaskan siapa saja penulis surah pertama, surah kedua, surah ketiga sampai surah ke 114. Siapakah penulisnya? Iya, jadi umat Islam itu kalau berbicara mengenai Al-Quran, tradisi yang digunakan itu adalah tradisi lisan, bukan tradisi tulisan. Tradisi tulisan itu adalah tradisi yang datang belakangan setelah lisan. Oke, jadi begitu. Siapakah yang menghafalkan pertama kali surah pertama sampai pada penulisan Al-Quran sendiri ketika dicetak? Siapa? Coba Anda runutkan. Siapa yang menghafal pertama? Para sahabatnya, para sahabat-sahabatnya. Penghafal yang surah yang pertama. Oke, baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan khusu Al-Quran min arba'ah. Satu, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, wa Ubay bin Ka'af. Jadi Rasulullah Muhammad SAW memberikan legitimasi kepada keempat sahabatnya untuk semua sahabatnya agar menerima Al-Quran dari keempat sumber ini. Berarti beliaulah yang empat ini yang mendapatkan legitimasi. Nah sekarang keempat sahabat mengajarkan bacaan yang sama kepada sahabat yang lain. Berarti sanadnya jelas. Nah sekarang kalau kita kembali kepada saudara untuk membuktikan data-data keakuratan kitab saudara, Lukas menuliskan begitu banyak catatan-catatan itu apakah terlontar dari mulut Yesus? Iya, betul. Anda belum menjawab. Surah pertama itu siapa? Ini dikatakan khuzu Quran. Berarti sudah mewakili isi Quran 114 ayat. Surah. Bang, Anda nggak bisa menjelaskan. Siapa dari 114 surat itu? Berapa surat yang dihafalkan oleh itu kan ada keempat sahabat Nabi. Coba Anda jabarkan yang sahabat Nabi yang namanya tahfizul Quran itu penghafal 30 juz Quran, Bung. Iya, coba Anda jelaskan. Ini saya sudah jelaskan. Khuzu Quran min arba'ah min Abdullah Salim. Itu sudah dibacakan kepada Anda. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Bukan menghafal satu surah ini. Ini 30 juz ini. Makanya dikatakan terimalah Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Itu kan jangka waktu Quran diturunkan 22 tahun kan Bang? Iya. Ya oke. Jadi coba Anda sebutkan dari sahabat Nabi itu yang mana dulu dihafalkan? Gurunda, Bang Zuma udah buka. Ini saya sudah sebut namanya loh. Iya, Anda sebut namanya. Tapi sebenarnya
Anda belum menyebutkan secara jelas siapa penghafal surahnya itu, dari mana ke mana, dan di tahun berapa surah pertama turun, dan surah kedua turun di tahun berapa, siapa penghafalnya, apa bisa Anda jelaskan? Yang menghafal ini 4 orang ini. Iya, tetapi kan Anda iya tapi masih bertanya. Maksudnya? Iya tapi masih bertanya. Maksudnya begini loh, Bang Zuma. Itu surah pertama kapan turunnya, tahun berapa? Surah kedua kapan turunnya, dihafalkan siapa? Kan nggak mungkin sekali 4 sahabat Nabi itu menghafalkannya. Apakah setiap turun ayat itu sekali 4 di situ? Justru karena sudah dihafalkan 30 juz inilah kemudian legalitas mereka sebagai pemegang ijazah pengajar Quran diberikan oleh Rasulullah. Kan 22 tahun, dihitunglah dari usia 40 tahun. Pasti 22 tahun itu ayat-ayat dan surah-surah ini kemudian include sebagai 30 juz Al-Quran kepada mereka. Itu jelas itu. Oke ya teman-teman, sementara saya pamit dulu. Di sini udah buka, udah mulai azan. Silakan dilanjut. Dinda Ardiansa silakan dek. Yang lain, saudari Q, Mbak Ted, thank you ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi udah dijelaskan tadi ya Bang Kebenaran. Jadi bukan cuma satu surat yang dihafal Bang Kebenaran, tapi semua surat itu dihafalkan, ditulis dan dihafal pada masa Nabi Muhammad SAW. Datanya dari mana kita ambil, Bang? Bahwa keempat sahabat Nabi itu menghafalkan, di mana itu terdapat? Ini. Saya buka datanya ya. Silakan. Ini saya jawab, nanti saya tanya. Ganti satu-satu ya. Satu saya jawab. Nih, Sahih Bukhari 3526. Pada zaman Nabi SAW, Al-Quran dihimpun pula, ditulis dan dihafal oleh 4 orang yang semuanya dari kalangan Ansor. Mereka adalah Ubay bin Ka'ab, Muadz bin Jabal, Abu Zaid, dan Sa'id bin Sabit. Oke, sekarang saya tanya ganti. Berarti Anda mengambilnya dari hadis ya? Ya, sekarang saya tanya ganti ya. Kalau mau mengkritisi nanti dulu, tapi yang jelas saya gantian tanya ya. Oke? Oke, baik. Gantian, iya nanti kalau mau mengkritisi nanti. Yang penting saya sudah jawab dulu. Silakan nanti dikritisi kan gitu kan? Oke kan? Tunggu, internetku belum nyambung. Aku sambungkan dulu. Nah, gitu kan? Oke, gantian sekarang tanya ya. Aku akan buka manuskrip kalian. Nah, ini manuskrip di yang gampang-gampang aja ya. Yang gampang-gampang aja. Oke. Kemudian di sini saya akan buka manuskrip juga. Tadi kan kamu udah nanya tuh. Nah, sekarang gantian saya tanya. Iya, gantian ya. Sabar. Tenang. Saling menjawab ya, Bang Ardi ya. Saling menjawab. Gimana? Ya. Gimana? Dimohon memberi jawaban ya. Yang tadi Bang Ardi sudah menjawab, ini kebenaran harus menjawab ya. Iya, harus menjawab ya. Tunggu, aku buka nih. 1277, tunggu ya. 1277. 1277. Oke, halaman 1277. Oke, ini dia. Oke. Ini adalah Kodeks Vatikanus, Bang. Di sini tertulis Arche to Evangelio Isu Christo Huio Tuteo. Sedangkan di Kodeks Sinaiticus, tunggu ya. Ini adalah kodeks tertua yang Anda miliki, Sinaiticus kodeks tertua. Ya. Di sini tertulis Arche to Evangelio Isu Christo. Tidak ada Huio Tuteo-nya. Pertanyaan saya, siapakah nama penambah Huio Tuteo di Kodeks Vatikanus? Jawab. Oke, sebentar ya. Di dalam Yohanes silakan. 14 ayat 26, Yesus di situ. Loh, kok Yohanes? Saya nggak tanya Yohanes. Dengarkan dulu. Anda kan mendengarkan jawaban saya seperti Anda tadi. Saya tadi mendengarkan jawaban Anda kan, mengkritisi lain lagi kan. Anda dengarkan dulu. Loh, saya tapi nggak tanya Yohanes. Anda jawabnya ngawur. Saya kan jawabnya nggak ngawur. Jawaban saya dong. Loh, ini dijawab. Saya nggak tanya Yohanes. Ini loh.
Di Kodeks Vatikanus ada Huio Tuteo. Di Kodeks Sinaiticus tidak ada Huio Tuteo. Pertanyaan saya, siapakah nama yang saya tanya ini, siapakah nama penambah, dengerin. Siapakah nama penambah Huio Tuteo di manuskrip Vatikanus? Silakan. Ini ditulis abad keempat. Ingat ya. Saya nggak boleh bicara. Ini ditulis abad keempat. Sabar. Tenang. Ini ditulis abad keempat. Sinaiticus abad keempat, tapi ini yang paling awal. Ini yang setelahnya. Jadi yang setelahnya ini ada tambahan Huio Tuteo. Pertanyaan saya, siapa nama penambah Huio Tuteo-nya? Jawab namanya. Saya nggak tanya Yohanes. Ya, saya jawab ya, saya jelaskannya. Oke, siap. Nah, begini. Tetapi Roh Kudus itu, kok Roh Kudus? Oh, ditanya nama kok Roh Kudus itu gimana? Tadi dari hadis kan? Anda menjelaskan dari hadis jawaban saya tadi loh. Aduh, tanya nama. Saya ini tanya nama. Tadi kan saya jelaskan dari hadis ada namanya. Sekarang Anda dasarnya apa? Dasar Anda menjawab apa? Anda hanya menjawab dari hadis tadi. Saya pun menjawab dari kitab. Dari kitab apa? Oke, dari kitab apa Anda menjawab? Oke, dari kitab apa? Loh kok Yohanes? Ya udah, Anda tadi kan dari hadis. Yohanes ditulis, oke, Yohanes tahun berapa? Saya catat di sini. Yohanes ditulis tahun berapa? Saya catat. Yohanes ditulis tahun berapa? Saya tanya. Tadi jangan mengkritisi dong, dengarkan jawaban saya seperti iya, oke, namanya siapa namanya? Lagi. Ya sudah. Iya saya catat namanya ya, Yohanes. Kitab Yohanes ini. Saya terima. Jawaban saya nggak bisa Anda terima. Loh, Anda ini kan kitab Yohanes. Iya saya tahu. Yohanes ditulis tahun berapa? Kita sepakat dulu ini. Anda nggak apa? Loh, nggak bisa. Kalau hadis kan jelas ditulis setelah Al-Quran. Nah kalau kitab Yohanes ini ditulis kapan? Ya udah, ini biar saya jelaskan di sini. Ya oke, kitab Yohanes ditulis tahun? Anda bertanya sekarang yang mana Anda tanya ini? Yang tadi saya tanya nama. Oke, silakan jawab nama ya. Oke, silakan. Jadi silakan jawab nama. Di situ tadi Yesus mengatakan Dia akan menurunkan Roh penolong. Nama Pak, nama, bukan Roh Kudus Pak, nama. Saya tanya nama loh. Kok ke Roh Kudus ini gimana ini? Namanya yang saya tanya tuh nama penambah Huio Tuteo-nya. Di sini Yesus menjanjikan Roh penolong yang akan mengatakan semua apa yang telah diajarkannya kepada murid-muridnya. Itulah iya, oke. Ada tanya tadi. Lu namanya siapa? Kan sudah saya jelaskan. Siapa namanya? Woi, nama nggak tanya jelas. Namanya nggak mau dijelasin nama. Waalaikumsalam. Ada jawab dari hadis, jawabannya entah kemana. Loh, dari hadis kan saya sebutkan namanya. Anda tadi kan tanya siapa nama sahabat Nabi, saya jawab. Bukan itu pertanyaan. Saya jawab kan tadi kan, namanya sudah saya jawab. Betul nggak teman-teman? Dengarkan dulu, jangan tanya teman-teman Anda, tanya saya apa yang saya tanyakan tadi. Loh, tadi kan Anda tanya nama penghafal Quran pada saat Nabi Muhammad masih hidup, sudah saya jawab. Sekarang saya tanya. Ya, belum menjawab pertanyaan yang saya tanyakan, Ardiansa. Loh, gimana ini? Kok ditanya nama kok? Udah dijawab. Itu beliau mereka berempat yang menghafal. Sekarang dasar menjawab Bang Ardiansa dari hadis. Yang ditanya namanya siapa, kau jawab berdasarkan apa? Jawab. Ya, namanya siapa nama? Saya tanya nama. Sebutkan aja langsung namanya. Ini gitu, coba. Saya kan menyebutkan tadi bahwa siapa namanya? Yesus menjadikan Roh penolong untuk mengatakan segala sesuatu yang namanya bukan Roh Kudus nama, lagi. Saya nggak tanya roh. Saya nggak tanya roh. Saya tanya nama orang. Kenapa Bang Ardi? Ya. Bang Ardi, kita kasih ini dulu kayaknya nih biar sadar tuh. Siapa? Oh iya. Kebenaran. Saya tanya nama ya. Saya ini tanya simple loh. Sebutkan nama penambah Huio Tuteo, datanya mana? Saya kan tunjukkan data. Sekarang saya tanya, datanya nama penambah Huio Tuteo-nya mana? Anda hanya menunjukkan satu buah hadis. Duh, lah Anda minta berapa? Bukan dari hadis jawabannya. Tolong. Emang
siapa yang melarang saya menjawab dari hadis? Siapa yang melarang? Nggak ada, cuman ya sudah. Berarti nggak salah kan kalau nggak dilarang kan? ya. Iya kan? Hadis itu ditulis berdasarkan baginda masih hidup kepada sahabat-sahabat. Lalu ditanya namanya siapa? Jawab aja simpel. Sekarang saya tanya, pertanyaan saya, siapakah nama penambah Wiyututeu pada kodeks? Dengerin dulu. Siapakah nama penambah kalimat Wiyututeu pada kodeks Vatikanus yang ditulis pada abad keempat? Siapa namanya? Jawab, saya butuh nama. Tak jawab, nama. Bukan Roh Kudus ya, nama. Saya jawab. Yesus mengatakan Roh Kudus diutus untuk mengajarkan Roh Kudus. Saya tanya nama. Kenapa Roh Kudus dibawa-bawa? Nama orang yang saya tanya, bukan nama roh. Nama orang. Bukan nama roh. Kitab loh. Kok nggak nyambung sih? Ditanya apa kok jawab apa itu loh? Nyambung jawaban Anda. Jawaban Anda juga nggak nyambung. Jawaban nggak nyambung. Kamu suwe. Gua giling juga nih orang. Saya tanya nama. Oke. Coba kau sebutkan berapa nama barusan. Barusan kau nyebutkan berapa nama? Coba. Berapa nama kau sebutkan? Kau tadi menyebutkan tahun berapa diturunkan? Tunggu dulu. Kau menyebutkan berapa nama? Ya loh. Tadi jawaban saya dulu harus saya dapatkan. Nah, masa? Jawab dulu, jangan muter-muter. Jawab dulu namanya. Jawab dulu namanya siapa? Tadi saya sudah menjawab. Kalau mau mengkritisi silahkan nanti dikritisi. Tetapi yang penting jawab dulu pertanyaan saya gitu loh. Jawab dulu pertanyaan saya. Siapa namanya? Coba. Ini kalau Anda ngomong, dia ngomong nggak bakal denger, Bang. Dia nyerotos terus. Ya, siapa namanya? Iya, jawab dulu tahun berapa itu diturunkan. Udah saya jawab tadi, pertanyaan Anda nggak tahun, bukan tahun. Udah saya jawab tadi di hadis 3526 Bukhari. Udah saya jawab. Sekarang saya tanya, siapa namanya? Jawab, nama. Ya. Yesus mengatakan Roh Kudus diutus. Ya, ini lagi kenapa bawa-bawa roh sih? Masya Allah. Saya tanya nama kok ke Roh Kudus, ini gimana ini ceritanya? Saya tahun kok dibawa ke hadis. Anjalan nih Anda. Loh, saya tanya nama. Tadi kan Anda tanya nama, sudah saya jawab. Nama sahabatnya siapa? Siapa nama-nama sahabat yang menghafal Quran tadi? Udah saya jawab. Bro. Udah saya jawab. Sekarang dengerin. Selesai biar saya jawab lagi tuh, begitu. Loh. Iya, apa sih ini orang? Udah jawab aja siapa namanya. Jawab. Saya sudah jawab tadi. Siapa? Itu kan satu. Aduh. Jangan ditendang. Kasihan. Kita permalukan aja di sini. Nggak apa-apa. Ya siapa namanya? Namanya siapa? Iya, namanya siapa? Yesus mengutus Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus menemui siapa? Siapa saja itu penulisnya? Coba jelaskan sanadnya dari mana ke mana. Siapa namanya? Saya tanya dulu, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Saya tanya dulu siapa namanya. Jawab. Anda sebut. Jawab dulu. Dituliskan. Coba Anda sebut. Jawab dulu siapa namanya. Tadi kan saya duluan bertanya kok. Saya sudah jawab. Sekarang jawab pertanyaan saya. Nanti Anda boleh kritisi. Dengerin. Nanti boleh Anda kritisi. Saya juga akan kritisi tapi nanti. Sekarang jawab dulu namanya siapa? Jawab. Kalau kritisi nanti lagi. Loh, namanya siapa? Anda sudah jawab belum pertanyaan saya? Yesus mengatakan. Anda belum dengar. Yesus mengatakan. Mengatakan gimana? Bahwa Roh Kudus akan diutus untuk mengajarkan kembali segala sesuatu kepada murid-muridnya. Siapa nama murid-muridnya? Kan Anda tahu 12. Oh, berarti murid 12 itu yang nulis Kodeks Vatikanus.
Ada sebagian. Oke, Ada sebagian. Siapa nama murid yang menulis Kodeks Vatikanus? Siapa namanya? Nanti lagi. Siapa nama? Enggak, saya tanya nama kok. Saya tanya nama. Sudah jawab. Siapa nama penulis? Siapa nama murid yang menulis Kodeks Vatikanus? Siapa namanya? Kalau kritisi nanti lagi ya. Siapa namanya? Jawab dulu. Ini pertanyaan saya belum dijawab kok. Namanya itu siapa? Belum jawab sepenuhnya. Loh, nama. Saya butuh nama. Saya butuh nama. Penulisnya siapa? Muridnya woi kok. Sebutkan satu atau dua nama. Pada 14. Sebutkan satu atau dua nama. Siapa? Satu siapa? Katakan satu pun sanadnya dari mana ke mana? Satu siapa namanya? Satu siapa? Satu siapa? Jawab namanya siapa? Nggak bisa. Susah kalau kayak gini diskusinya itu. Susah kalau kayak gini itu. Jawab dulu namanya siapa? Namanya siapa? Nama. Saya butuh nama. Nama. Mana namanya? Saya bertanya Anda nggak diingat dia. Namanya siapa? Jawab. Ardiansa. Namanya siapa? Bukan Ardiansa. Ardiansa nama saya. Saya nggak tanya nama saya. Saya tanya nama penambah Huiototeo pada Kodeks Vatikanus. Siapa namanya? Jawab. Jawab. Jawab, siapa namanya? Kita satu surah aja lah. Siapa namanya? Nggak bisa. Jawab dulu, nggak bisa. Jawab dulu. Namanya siapa? Nama nggak bisa. Jawab dulu namanya. Jawab. Bilang Mugidi gitu ah, repot amat sih lu ah. Nah, jawab namanya. Jawab dulu namanya siapa? Siapa? Ayo. Tahu nggak namanya? Tahu nggak? Iya tahu nggak? Anda tahu nggak namanya siapa? Saya menanyakan itu pertanyaan. Iya Anda tahu loh. Saya tanya namanya kok. Anda tahu nggak namanya siapa? Anda tahu nggak? Sekarang saya tanya. Anda tahu nggak sih sebenarnya namanya? Tahu nggak? Saya nggak menanya itu. Saya tadi menanya. Loh saya tanya. Anda tahu nggak namanya? Oh ditanya kok. Di-mute aja kalau nggak jawab di-mute aja. Kalau jawab dibuka, nggak apa-apa, jangan diturunin. Biar malu dia di sini. Siapa namanya? Jawab. Nggak bisa jawab kok, saya yang malu. Loh, ya iyalah nggak bisa jawab kok lu yang malu. Ya iyalah lu yang malu nggak bisa jawab kok. Iya siapa namanya? Jadi gini, Anda tadi bertanya kepada saya, siapa nama penghafal Quran? Saya udah jawab, Abu Zaid bin Sabit, kemudian Ubay bin Ka'ab, dan satu lagi siapa tadi? Mu'adz bin Jabal. Nah, saya sudah jawab, itu nama sahabat, sudah clear. Sekarang saya tanya, siapa nama penambah Huiototeo? Sebutkan satu. Sahabat yang saya tanyakan. Ngeles. Tadi Bang Zuma jawab itu tadi, ngeles. Udah. Sekarang konsen ya. Konsen sekarang. Siapa nama penambah Huiototeo pada Kodeks Sinaiticus? Siapa namanya? Saya tadi iya siapa namanya? Nama satu siapa? Satu. Oke, satu siapa? Itu siapa? Semua tadi kan semua surah saya tanya. Siapa namanya? Tunggu. Siapa namanya tadi? Barusan ngomong dia. Siapa namanya? Dari surah pertama. Siapa namanya? Yohanes namanya. Dia bilang Melkisedek katanya. Loh, oh bukan Yohanes, bukan. Berarti siapa dong? Markus. Siapa namanya? Siapa namanya? Ya, surah pertama itu. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Nggak bisa kemana-mana kamu. Kalau udah kena saya, saya kejar ya. Saya kejar kamu. Siapa namanya? Iya, ya sudah jawab. Ya udah saya jawab. Di bawah Bang Ardi namanya Bombongwati katanya. Ayo biar malu dia di sini, biar malu. Ayo. Siapa namanya? Iya, namanya siapa namanya? Namanya siapa? Tadi kan udah ada kesempatan saya tanya nih.
Udah kan, saya kesempatan tanya kan. Nah, jawaban Anda apa? Saya tadi kan udah menjawab. Untuk urusan mengkritisi, silakan kritisi nanti dari jawaban saya. Yang penting saya sudah sebutkan nama-namanya. Sekarang Anda jawab dulu namanya, baru nanti saya kritisi namanya siapa. Siapa namanya? Pakai data ya. Jawabnya pakai data. Iya, namanya siapa namanya? Pakai data. Siapa namanya? Wih. Kok di mute? Iyalah di mute karena kamu nggak jawab. Coba jawab. Kamu nggak akan di mute. Kalau kamu jawab, saya akan perintahkan kepada teman-teman saya akan beritahukan kepada teman-teman saya, kamu nggak akan di mute. Tapi kalau kamu nggak jawab, ya kita mute. Jawab. Simple loh ini. Siapa namanya? Sebutkan namanya dulu. Sebutkan. Itu yang melihat 1000 orang loh. Kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya tanya siapa namanya. Jawab. Kamu tahu bisa jawab kok. Dimain ke orang lain. Namanya siapa, Bu? Namanya siapa namanya? Nama. Saya tanya nama. Nama. Saya butuh nama. Nama. Kitab kamu tidak bisa nama. Jawab. Ditanya belum jawab, balik nanya namanya lagi. Siapa? Namanya, thank you Mr. ADL, Masya Allah. Ayo namanya siapa? Ya, namanya siapa? Kalau kamu jawab, kita nggak akan mute. Tapi kalau kamu nggak jawab, kita akan mute. Jawab. Namanya siapa? Nah, saya tadi bertanya. Nggak bisa, jawab dulu. Namanya siapa? Nah, ada cuma 2 pilihan. Kamu jawab atau kamu saya mute. Itu pilihannya. Ketawa, saya mute. Jawab. Malu kau, malu jawab. Kan? Biar. Jawab. Jawab. Siapa namanya? Saya kan bertanya tadi. Jawab dulu. Jawab. Saya sudah jawab tadi. Teman-teman jadi saksi di sini. Udah jawab. Urusan mengkritisi silahkan nanti. Yang penting saya tunjukkan data. Sekarang jawab dan tunjukkan datanya. Mana datanya? Mana datanya? Datanya mana? Satu-satu. Kau jawab. Datanya mana? Nih, aku undang open cam ya. Aku undang open cam. Silakan tunjukkan datanya. Bahwasanya nama penulis kodeks sinaiticus yang menambahi huyo tuteu itu. Nah gitu. Tuh, mana? Mana datanya? Ardiansa. Ardiansa. Kok nama saya disebut? Saya bukan penulis kodeks sinaiticus, kodeks Vatikanus bukan. Ngapain beliau nulis? Orang beliau baru 17 tahun kok nulis. Aduh, parah. Siapa namanya? Namanya, saya tanya siapa namanya? Bukan Roh Kudus. Namanya siapa? Namanya. Namanya, saya tanya nama, jawab dulu. Gak bisa kamu. Saya di sini jadi kurios. Hah? Saya jadi kuriosmu di sini. Jawab dulu namanya siapa? Ada 2 pilihan. Satu. Ada 3 pilihan ya, saya tambahin 3 pilihan. 1, kamu menjawab pertanyaan saya dan kita lanjut diskusi. 2, kamu nggak jawab tapi saya mute. 3, kabur. Nah, yang mana yang mau kamu pilih? Jawab. Nama pilihan yang terakhir, kabur. Jawab. Jawab. Siapa namanya? Siapa namanya? Jawab. Sekarang kamu jawab. Jawab ya. Jawab. Siapa namanya? Menjawab kitab sendiri. Jawab. Gak ada ilmu ini. Kalau nggak tahu tuh bilang nggak tahu gitu loh teman-teman ya. Jadi ini untuk pelajaran teman-teman di bawah. Kalau emang nggak tahu gitu, tinggal bilang aja nggak tahu aku Ardi. Itu kan selesai kan. Jadi kita nggak debat kusir gitu kan. Kamu tahu nggak? Oke, kamu tahu nggak jawabannya, Bang Kebenaran? Tahu nggak? Tahu nggak jawabannya? Saya tanya, kamu tahu nggak jawabannya? Apa turun? Iya, kamu tahu nggak jawabannya? Kamu tahu nggak jawabannya? Saya bertanya yang. Kamu tahu nggak jawabannya? Sudah. Kamu tahu nggak jawabannya? Capek sendiri kau ya.
Kau ngomong saya mute, kau ngomong saya mute, capek kan? Nah, buka lagi, saya mute lagi lah. Buka lagi, saya mute lagi. Di sini yang nge-mute banyak loh, bukan cuma saya. Ada host, ada Bang Samudra, ada moderatornya, banyak ini di sini moderatornya. Nah, coba, kasihan kan? Makanya jangan sesekali bertanya tentang Al-Quran ketika kau tidak punya keilmuan untuk membela kitabmu sendiri gitu loh. Duh, jawab dulu, iya jawab. Sekarang jawab. Nggak usah ketawa nutupi kebodohan, nggak usah gitu loh. Santai aja, jawab aja. Kita di sini diskusi akademis saja. Iya, jawab aja. Diskusi akademis saja. Coba open cam, kau open cam. Coba kau open cam, tunjukkan datanya. Open cam. Coba tunjukkan datanya ke kita. Mungkin dia minta di layar besar, abangku. Oke, gedein host, gedein. Biar dia buka. Oke, gedein. Nah, tuh udah gede. Oke, open cam, buka. Open cam, tunjukkan jawabannya. Data ya, saya tadi open cam menunjukkan data, betul ya teman-teman ya? Betul sekali. Giliran sekarang giliran kamu open cam, tunjukkan datanya. Siapa nama penambahnya Huio Tuteu pada Kodeks Vatikanus? Jangkrik. Saya tadi udah jawab. Jangkrik jawab. Kau itu udah di layar besar. Kau tak malu itu ditonton 1000 orang itu. Ayo, open cam. Aku udah undang kameramu loh, bro. Aku udah undang kameramu loh, bro. Open cam dulu, bro. Open cam dulu. Jawab dulu. Open cam. Open cam. Sampai pada penulisan Al-Quran. Open cam. Sungguh malu aku jadinya. Wow. Udah, ini saya serahkan ke moderator dan host. Silakan kalau mau diturunkan, saya nggak mau nurunkan. Silakan. Cikuculuk ngapain di sini? Pakai data. Jawab. Oke. Ya, Silakan di bawah teman-teman ada yang lain lagi masuk. yang mau naik kayaknya itu. Ada Ya, lagi. silakan. Ada lagi. Mana nih? Heston ya, si Heston naik Heston. Oke. Pak Heston, silakan naik Pak Heston. Mana? Di ini Udah di kelihatan. atas. Baru Di atas, Bang. loading. Saya kok nggak kelihatan saya. Sama di saya juga nggak kelihatan. Wah, bahaya ini. Kena jurus ini. Kena jurus ini. Suruh turun dulu. Bang Eston, turun dulu Bang Eston. Habis itu keluar. Baru nggak usah masuk lagi. Bang Heston, sinyal mungkin Bang. Butet, monitor Butet. Coba kita edukasi aja ya. Butet, monitor Butet. Butet. Beliau tadi malam mengatakan Bang Ardi, beliau bingung dengan isi bibolnya sendiri. Begitu katanya tadi malam. Siap. Butet, monitor kita Bang Butet Ardi, kita akan bukan Butet. Teti. Oh, Bu Teti. Oke, Bu Teti. Sorry. Itu tulisannya Tet soalnya. Iya. Panggil aja Ito Bang Ardi. Ito lebih simpel. Ito. Iya, siap. Nun, itu apa sih artinya? Panggilan laki-laki ke perempuan kalau di Batak. Oh, gitu. Bayu, bilangnya Bayu gitu loh. Kalau bahasa di kampungku sister gitu. Oke, sister. Sister itu yang di rumah sakit tuh ya? Suster keramas itu, Oh, Bang. suster. Oke. Sorry. Kirain suster. Oke. Suster itu bukannya yang hewan yang kayak mirip tikus itu ya? Apa itu? Itu plester Bang, plester. Oh, plester. Oh, sorry. Hamster. Oke, sorry. Hamster. Sorry. Oke. Oke, Bu Teti, monitor Bu Teti. Itu lobster gitu yang di bawah. Oke Bu Teti, kalau nggak monitor saya serahkan kepada teman-teman yang lain. Mungkin Bunda Rahma pingin berbicara, silakan. Karena saya di sini udah memasuki waktu Isya ya, saya harus sholat subuh ini sekarang. Lanjut dulu ya teman-teman. Maghrib. Oh maghrib, sorry. Lanjut teman-teman. Lanjut, oke. Itu monitor. Puasa ya teman-teman. Menjalankan puasa, selamat berbuka puasa gitu ya. Oke ya, lanjut. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Filipus. Assalamualaikum Ustadz. Itu cara manggil itu begini biasanya nih. Itu tampar 3 kali, pipi kanan, pipi kiri, hidung. Itu sekali lagi, pipi kanan, pipi kiri, hidung.
Oh, butet. Wah, baru mandi loh aku nih. Nah, betul kan teman-teman? Cara manggil itu begitu tuh. Baru selesai mandi, tidur-tiduran. Siong dong amang kale butet. Kau tahu Ya, lagu itu, silakan Bang? itu. Gimana itu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Aku tak ngerti penjelasan Abang Ardiansa yang tampan. Bang Ardiansa tadi menuntut seseorang itu siapa namanya? Nama siapa sih yang Abang maksud, Bang? Artinya begini, Bunda. Penyusunan Bible itu setelah abad 4, setelah konsili-konsili kan, kemudian dikodeks, dikanonisasi, dikanon. Yang hasil-hasil konsili inilah yang dikanon. Jadi abad 4 barulah dibukukan ya, dikanon. Inilah yang sampai kepada tapi bukan yang ada yang kalian pakai sekarang ya, terjemahan baru. Itu setelah diterjemahkan abad 17, 1976 ya. Baru itulah yang kalian pakai sekarang tuh, perjanjian baru PB ya, yang diterjemahkan oleh Lai. Tapi itu kodek Vatikanus itu, kodek Sinaiticus itu yang dijelaskan tadi Bang Ardi itu abad 4. Jadi nggak ada nyambung kepada murid-muridnya ya. Murid-muridnya itu udah lama nggak ada lagi. Menuliskan gitu ya. Iya, jadi bukan murid. Itu pun penamaan nama-nama itu bukan itu baru Bapak Gereja yang entah 2 orang ini yang memberi penamaan ya. Yohanes, Matius, Lukas, Markus tuh bukan tadinya itu nggak ada, tapi diberi penamaan oleh bapak-bapak gereja. Lupa aku namanya 2 orang ya. Tadinya pun itu menurut Yohanes, menurut Markus, menurut Lukas, pakai kata menurut ya. Akhir-akhir ini aja nih di terjemahan baru yang kalian pakai baru tertulis Lukas, Matius tadinya itu. Jadi itu yang disampaikan ya. Berarti jadi ada. Kalau kita cari nyambungnya ke Yesus nggak ada, Mbak. Jadi berarti kitab itu ada beberapa jenis gitu. Alkitab itu banyak, ribuan manuskrip itu. Kemudian dipilih oleh bapak gereja ini yang dikanon. Ini yang yang ditolak, apokrifa yang disembunyikan. Ya, jadi yang membuat standar itu bapak-bapak gereja yang sesuai dengan pengajaran bapak-bapak gereja dengan udah masuk di situ paham Tertullianus ya, Trinitas. Itu yang dipilih, yang kiranya yang tertolak itu yang jadi ribuan manuskrip itu dipilih-pilih itu yang harus di kanonisasi yang dibukukan tuh. Kanon itu artinya hasil seleksi, hasil penyeleksian. Gitu. Maju Bunda Ramaya, dipilih. Nah, gitu. Ini yang bagus, ini yang jelek. Yang bagus. Ya, pertanyaan saya, Bang. Ditaruh di situ. Pertanyaannya itu standar Bapak gereja nih, dari mana dia pilih-pilih itu? Apa ini firman Tuhan atau ini bukan? Dia dapat standar dari mana? Jadi gitu ya. Makanya banyak yang apokrifat yang disembunyikan, yang tertolak itu, yang tidak berkesesuaian dengan pengajaran Tertullianus tentang Trinitas itu ya, itu yang enggak di ini. Gitu. Kemudian disusub-sisipkan lah masih itu paham Bapa Putra Roh Kudus itu ya, itu tadinya catatan kaki kemudian disisipkan masuk. Yang tadinya di kodeks-kodeks itu belum ada ya, tentang paham Bapa Putra Roh Kudus itu enggak ada sebelumnya. Manuskrip yang tertua pun nggak ada, baru kemudian disisipkan masuk itu paham-paham. Makanya itu di Yohanes koma namanya ya, 2 Yohanes 5:7-8 tuh itu dalam kurung
Dan memberi kesaksian itu Bapa, Putra, Roh Kudus tuh nggak ada tadinya. Cuma diada-adakan supaya dijadikan pembenaran pengajaran tentang Trinitas oleh Bapak Gereja, dimasukkan, disisipkan. Gitu, Mbak. Oh, iya, iya, iya. Ito, aku mau nanya itu. Iya, Bang. Udah berbusa-busa, baik mulut itu atau guru-guru kita di sini udah berapa lama ya? Kira-kira ada nggak sih gitu ilmu yang didapat sama itu kebenaran